Federasi Serikat Buruh Patriot Pancasila menghadiri acara Seminar Nasional Komite Donor Darah Indonesia. Dengan topik memaknai lebih dalam donor darah di Indonesia, tantangan dan peluang di era teknologi maju. Acara berlangsung di Kementerian Kesehatan RI pada Selasa 15 Oktober 2024. Berikut ini kita dengarkan pembicara kunci Dr. Hr. Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pengawas Komite Donor Darah Indonesia. Pengelolaan darah tidak dapat disamakan dengan obat-obatan biasa. Darah tidak dapat diperjualbelikan dan haram hukumnya melakukannya baik secara konstitusi negara maupun agama. Oleh karena itu tidak salah jika banyak yang menyebut bahwa pendonor darah dan mereka yang membantu prosesnya terjadi transfusi, terjadi proses donor, dan sebagian besar hadir di sini dan saudara kita sebut sebagai pahlawan kesehatan dan pahlawan kemanusiaan. Pahlawan devisa ini pahlawan kemanusiaan. Saudara sekalian, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang berdasarkan rilis BPS mencapai 282 juta jiwa. Jika mengacu pada rekomendasi WHO, di mana jumlah ideal ketersediaan darah minimal 2% dari total penduduk, maka Indonesia setidaknya membutuhkan kurang lebih 5,6 juta kantong darah per tahunnya. 5,6 juta kantong darah per tahun. Namun saat ini berdasarkan data yang saya dapatkan, tentu perlu dicek lagi. Kita baru memenuhi kurang lebih 4 juta kantong darah per tahunnya. Artinya ini apa? Secara kuantitas, jika mengacu pada rekomendasi WHO, kita ini masih mempunyai tantangan besar. Ada kekurangan sekitar 1,6 juta kantong per tahun. Kita ketahui bahwa kantong ada yang tidak tersisi, ada yang kurang, dan 3 bulan sekali, nanti 4 kantong setahun. Walaupun yang presis ada yang sampai 2 mingguan, 1 kali. Tapi itu kan diambil plasma saja, darahnya kembali. Bapak Menteri dan saudara-saudara yang saya hormati, jumlah tersebut merupakan jumlah estimasi kebutuhan kasar. Namun ke depan, saya kira perlu ada angka target kebutuhan yang lebih pasti dengan cara menghitung kebutuhan setiap rumah sakit maupun bank darah yang ada di setiap wilayah seluruh tanah air. Terdapat 5 faktor penunjang yang menjadi tantangan dalam pembinaan dan pengembangan suatu unit transfusi darah. Hal ini sekaligus menjadi tantangan dalam meningkatkan angka-angka program kecukupan donor darah tersebut. Apa saja kelima tersebut? 1. Adanya pendonor darah yang mendonorkan darahnya, itu pasti harus ada. Belum ada mesin yang bisa membuat atau pabrik yang membuat darah, hanya dari tubuh manusia. Kedua, adanya tenaga SDM yang terdidik dan terlatih. Adanya peralatan-peralatan yang memadai yang memenuhi syarat. Tersedia dukungan biaya, dan 5, terciptanya kerjasama yang penuh perhatian dengan para pendonor. Dalam perkembangannya, sangat terasa bahwa belum semua pihak menyadari sepenuhnya bahwa ada peran dari kelima faktor penunjang tadi, terutama pada sisi pendonor. Di mana perhatian terhadap pendonor seringkali tidak pernah menjadi bahasan utama. Apa saja, misalnya masalah hak dan masalah kewajiban para pendonor masih jarang diangkat sebagai topik seminar atau kegiatan lainnya. Kali ini kita angkat masalah tersebut. Padahal sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, darah juga telah dinilai sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan suatu bangsa. Bapak Menteri dan saudara-saudara sekalian, harus kita akui bahwa terdapat beberapa hal
yang perlu kita tingkatkan untuk program dan kegiatan donor darah di Indonesia, yaitu adanya pengakuan dari masyarakat dan pemerintah akan pentingnya peningkatan pengadaan darah untuk pengobatan melalui transfusi darah agar tidak ada prasangka dari donor darah sukarela tentang pemanfaatan. Ini juga saya ditanya, Pak Agung ikut aktif. Saya bilang ini bukan kegiatan politik, ini kemanusiaan. Saya sudah 42 tahun di politik, kali ini saya ingin ada perlu disusun program pengadaan darah secara nasional yang terbaik, sehingga tidak terdapat bermacam-macam pihak yang menyelenggarakan. Harus ada sistem baik secara regional maupun secara nasional yang memastikan dan mengkoordinir sehingga tidak terjadi jual beli darah. Saat ini dengan perkembangan teknologi telah memungkinkan darah menjadi bahan baku obat seperti plasma darah yang dapat dimanfaatkan untuk terapi antibodi. Artinya tidak hanya untuk transfusi. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban membuat aturan yang tegas dan jelas agar ada jaminan bahwa darah yang diperoleh secara gratis dari para donor sukarela tidak kemudian disalahgunakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja tanpa memperhatikan pendonor darah sukarela. Dengan pemberian perhatian lebih kepada pendonor, sejatinya pemerintah dan dunia kesehatan saat ini telah menerima sumbangan tanpa pamrih. Artinya ini dari para pendonor sukarela. Namun perhatian kita terhadap usaha mereka para pendonor cenderung kurang. Inilah tujuan dari KDDI supaya lebih banyak pendonornya. Contohnya, pada tahun 2024 ini penghargaan yang diterima para donor darah sukarela 100 kali. Tidak sama dengan yang biasanya diberikan selama bertahun-tahun sebelumnya. Semoga hal ini menjadi perhatian yang dari pihak berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena memang kita tidak ada donor yang harus dibayar sebenarnya. Kita semua sukarela. Tapi perhatian itu sangat penting. Ada penghargaan, apresiasi. Saya percaya Bapak Menteri Kesehatan yang insya Allah dia akan bertugas lagi banyak memperhatikan. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa di tengah-tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, akan selalu ada peluang-peluang yang dapat kita manfaatkan, khususnya pada era teknologi semakin maju saat ini. Tingginya tingkat penggunaan media sosial, medsos di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk memperluas kampanye manfaat gerakan donor darah kepada masyarakat. Daripada isi hoax saja lebih mengajak masyarakat untuk donor. Saya juga terima kasih kepada sahabat saya, Saudara CH Muas. Ini mohon beri CH Muas. Jadi saya kenal ketika saya masih aktif di KMPI berapa puluh tahun yang lalu, sudah aktif di donor darah, masih muda dan sekarang tambah muda lagi. Selamat kepada saudara kalian, kepada sumber pelaksanaan kegiatan seminar nasional ini. Semoga dapat mencapai hasil terbaik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Namun saya minta secara khusus kepada Bapak Menkes untuk tampil di depan sebagai keynote speaker dan sekaligus membuka. Dan terima kasih tempat ini telah diberikan dengan baik. Artinya free gitu.